Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, 17 hari pencarian akhirnya Syafiq Ri dan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Slamet, ditemukan. Korban ditemukan tak jauh dari titik penemuan teman yang selamat. Syafiq Ri dan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang sejak Desember 2025, akhirnya ditemukan. Tim SAR dan relawan masih melakukan proses evakuasi melalui jalur timur di Pajaya, Desa Cilekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Namun evakuasi yang dilakukan sejak Rabu malam alami hambatan akibat cuaca yang tidak mendukung. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD dan relawan hanya dapat sampai di pos 5 karena hujan deras dan angin kencang menjadi kendala utama upaya evakuasi pada Rabu malam. Agar tidak membahayakan tim, proses evakuasi akan dilanjutkan pada Kamis pagi hari ini. Malam ini tidak. Jadi teman-teman ini nanti stay di pos 5. Untuk stay flying camp di pos 5. Baru besok pagi kita gerakkan untuk proses evakuasi. Untuk kendala evakuasi saat ini karena di hari ini tidak bisa karena faktor cuaca hujan. Hujan cukup deras, juga angin yang cukup kencang. Syafiq Ali, pendaki asal Magelang yang baru berusia 18 tahun, dinyatakan hilang pada 28 Desember 2025. Tim SAR gabungan dapat informasi dari 2 perempuan pendaki yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Keduanya sempat mengikuti Syafiq turun, namun jejaknya hilang di tengah perjalanan. Setelah 17 hari dalam pencarian, 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah Ali, siswa kelas 12 SMA, ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Korban pendaki Syafiq Ri dan Ali Razan diketahui masih bersama rekannya saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya pada 28 Desember 2025. Korban dan rekannya sempat beristirahat di pos 5, lalu korban Syafiq turun meminta bantuan karena rekannya mengalami kram. Setelah berpisah, korban Syafiq hilang kontak. Pencarian oleh tim SAR, relawan dan orang tua korban pun ikut turun memantau hingga akhirnya Syafiq ditemukan meninggal dunia. Menurut tim penyelamat, korban Syafiq diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait evakuasi jenazah pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal dunia, kita tanyakan langsung kepada relawan Wanadri, Ari Afandi, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Mas Ari, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, kalau kita lihat dari informasi bahwa jenazah sudah ditemukan, apakah evakuasi sudah selesai atau masih terus dilanjutkan hari ini, Mas? Untuk evakuasi untuk hari ini masih dilanjutkan. Ya. Karena memang kemarin pada pukul 10.49 ditemukan, itu masih dalam proses pengemasan, dibungkus agar rapi dan dibawa ke bibir Punggungan untuk bisa pagi dievakuasi ke Punggungan menuju titik yang direncanakan untuk evakuasi. Demikian. Oke, berarti evakuasi ini langsung diantarkan ke keluarga atau dibawa ke rumah sakit, Mas, jenazahnya? Untuk rencana evakuasi ini akan diantarkan langsung ke keluarga dan dibawa ke rumah sakit. Dari rencana kemarin yang sudah dimusyawarahkan di base camp di Pajaya. Demikian, Mas Mario. Oke, evakuasi lanjutan ini saya dengar ada kendala karena cuaca yang tidak mendukung di sekitar wilayah evakuasi. Betul seperti itu, Mas? Betul Mas Mario. Di hari Rabu, pada saat penemuan dari teman-teman pencari, itu tim Ban Pentol, ya, nama kami sebutkan Ban Pentol tadi, Bantuan Pencarian dan Pertolongan. Ya, jadi itu memang terjadi cuaca yang memang sangat buruk. Pukul 15.00 sudah selesai pengemasan, survivor dikemas dengan rapi dan cuaca sangat buruk, hujan, angin kencang serta kabut. Demikian, Mas Mario. Oke, Mas, kita kembali ke beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan jenazah tersebut. Bagaimana proses yang berlangsung? Benarkah dalam proses pencarian ini menemukan ya begitu banyak kendala, begitu banyak hambatan? Betul, Mas Mario. Jadi memang
pencarian ini adalah pencarian tahap kedua. Pencarian tahap kedua yang sebelumnya sudah dilakukan sama teman-teman Basarnas. Jadi di tahap pertama itu sekitar 10 hari pencarian itu nihil. Jadi pencarian pertama ditutup. Kami dari tim relawan, seluruh gabungan dari pencinta alam, Mapala, dan relawan-relawan yang ada, itu mulai melakukan pencarian. Di hari ke-13. Di hari ke-13. Dari hari ke-13 kita mulai pencarian, masuk ke Basecamp di Pajaya, membuat struktur organisasi SAR. Kami putuskan melakukan tahap 2 dibuka. Di bawah koordinasi dari Wanadri. Yang membackup seluruh kebutuhan operasional dari operasi SAR Syafiq Ali ini. Demikian, Mas Mario. Mas, berapa personel untuk 13 hari ini di tahap 1 dan tahap 2? Jumlahnya berapa? Untuk tahap 1 kemarin yang terdengar saya kurang paham, lebih kurang 100. Untuk yang tahap 2 ini dari bawah pimpinan saya itu sekitar 20 orang, Mas. Demikian, Mas Mario. Oke, 20 orang ya. Mas, kalau kita lihat dari berita yang beredar bahwa titik penemuan oleh tim pencari itu berada tidak jauh dari temannya yang selamat. Identifikasi awalnya seperti apa? Apakah memang terjatuh atau bagaimana sebenarnya? Baik, Mas, saya pastikan untuk bahwa jarak dari antara temannya itu berpisah, bukan dievakuasi. Kalau yang dievakuasi temannya itu di pos 9, sedangkan untuk survivor sendiri Syafiq Ali ini bersama Himawan itu berpisah di arah jalur Punggungan Gunung Malang. Jadi agak jauh, lebih kurang sekitar 3-4 kilometer dari mereka berpisah. Demikian, Mas. Oke. Kalau kita lihat yang beredar di media sosial, lokasi yang menjadi titik pencarian tersebut, bagaimana Anda bisa jelaskan kepada kita? Karena kalau kita lihat itu konturnya yang begitu menurun dan juga terjal, yang berbahaya bagi tim relawan pencari ini. Seperti itu atau bagaimana, Mas? Betul, Mas. Jadi memang jalur di Gunung Selamat ini memang terjal sekali. Jadi memang banyak tebing yang curam, sehingga kesulitan dari tim pencari untuk bisa lebih detail melihat survivor tersebut. Jadi memang kami dari tim Ban Pentol ini mempunyai strategi karena memang kami mempunyai basic untuk navigasi. Sehingga rute atau rencana dari pencarian, kami mempunyai strategi untuk titik pencarian dan arah pergerakan dari survivor itu sendiri. Jadi makanya kami lebih mengarah kepada jalur Gunung Malang. Sebab survivor berpisah Ali dengan Himawan itu di jalur Punggungan Gunung Malang. Demikian, Mas Mario. Ya, karena sangat berhati-hati mungkin juga bisa akhirnya memakan waktu yang lama ya, Mas. Betul, Mas Mario. Jadi memang dari tim pencarian pertama memang memakan waktu. Hanya dari tim relawan kita ini itu hanya membutuhkan waktu 2 hari saja untuk pencarian di tahap 2. Yang di hari pertama kami menemukan ceceran dari dompet, trekking pole, center, jas hujan, emergency blanket, sarung tangan, handphone, dan kabel charging. Demikian, Mas, dari temuan tersebut kami menganalisis untuk pengembangan kemana Ali pergi. Demikian, Mas Mario. Oke, apakah ini juga yang membuat pada akhirnya sebelumnya kan sudah dihentikan oleh Basarnas? Apakah tahap 2 ini yang karena tadi menemukan barang-barang milik korban, pada akhirnya tim pencari melanjutkan tahap kedua itu? Tidak, Mas, tidak. Jadi kami yang menemukan barang tersebut, tidak ada lanjutan. Jadi teman-teman Basarnas itu datang dari informasi dari kita. Jadi mereka baru datang. Jadi yang mendapatkan itu tim Ban Pentol, Mas. Ya. Oke. Mas, sampai saat ini bagaimana dengan komunikasi bersama pihak keluarga, dan apa respon pihak keluarga ketika 13 hari dicari baru ditemukan? Oke, Mas, saya revisi 17 hari dicari. Oke, 17 hari ya. dicari. Terima kasih atas revisinya. Ya.
Ya, jadi pihak keluarga sudah ada di Desa Dipajaya. Mereka memang sudah memantau dari pencarian tahap 1 dan sampai sekarang. Demikian Mas Mario. Oke, untuk evakuasi berikutnya jenazah untuk dibawa ke pihak keluarga seperti apa Mas? Apakah akan melalui jalur yang sama seperti pada saat jalur pencarian atau akan berbeda? Baik, jadi rencana yang sudah kita bikin skenario untuk evakuasi, itu kita akan menggunakan jalur dari Dipajaya. Kenapa? Karena kami memang melihat Ali dan Himawan melewat jalur Dipajaya untuk pertama kali dia registrasi pendakiannya. Memang agak jauh ya, jalur menuju Dipajaya dari titik temuan itu bisa memakan waktu 2 jam sampai bertemu dengan jalur Dipajaya. Jadi memang nanti evakuasi kita akan kembalikan langsung ke jalur Dipajaya. Demikian Mas Mario. Oke, karena mungkin berbeda, butuh berapa hari Mas untuk bisa sampai ke pihak keluarga jenazah? Estimasi dari kita itu sekitar 6 jam sampai 8 jam untuk evakuasi sampai di titik desa Basecamp Dipajaya. Demikian Mas Mario. Oke, untuk pencarian pada hari ini terakhir Mas, akan dimulai, evakuasi yang akan dilakukan pada hari ini akan dimulai pada jam berapa? Baik, untuk evakuasi tadi sudah diangkat perlahan-perlahan dari pukul 07.00 dengan cuaca hujan kabut gerimis ya, hujan gerimis itu dia berkabut serta angin kencang. Demikian ya. Mas Mario. Oke, terima kasih Ari Avandi, relawan Wanadri atas informasinya dan juga pernyataannya di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga kita berterima kasih kepada seluruh tim pencari yang melakukan pencarian selama 17 hari ini. Terima kasih sekali lagi, selalu utamakan keselamatan dalam proses evakuasi berikutnya dan semoga bisa lancar proses evakuasinya. Sekali lagi terima kasih Mas Ari atas pernyataannya pagi ini. Sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih Mas.